Salam sejahtera dan selamat tahun baru buat kita semua. Sapaan Gembala pada hari ini 1 Januari 2022 bersama dengan saya Pendeta Heni Yulianti. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami di tahun 2021. Ada dinamika kehidupan yang harus kami hadapi, tetapi kami bersyukur bahwa Allah kami beserta dengan kami. Dan memasuki tahun 2022, kami juga memasrahkan hidup kami di dalam tangan. Mari berjalan bersama dengan kami, tuntunlah kami, sehingga tahun 2022 ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Seorang anak yang sedang asik bermain. Tiba-tiba mainannya rusak. Melihat mainannya rusak, sang anak berupaya dengan segala kemampuannya untuk memperbaiki mainan itu. Tetapi rupa-rupanya usahanya belum membuahkan hasil. Karena itu sang anak segera datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, tolong, mainanku rusak. Ayah, tolong perbaiki mainanku, karena ini mainan kesukaanku." Sudah saya mendengar permohonan sang anak, sang ayah segera mengatakan, "Oke, ayah akan lihat dan ayah akan mencoba memperbaikinya." Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika ayahnya berupaya untuk memperbaiki mainan sang anak? Sang anak mengatakan, "Ayah, jangan di situ. Jangan bagian itu yang dibuka. Coba ayah buka bagian belakang. Mungkin kerusakannya ada di sana. Ayah coba buka bagian depan. Ayah coba lihat bagian kiri, bagian kanan. Mungkin kerusakannya ada di sana." Saudara-saudara, ketika ayahnya berupaya memperbaiki mainannya, sang anak justru memberi instruksi dan perintah kepada ayahnya untuk melakukan seperti yang dia inginkan. Tapi apa yang terjadi? Mainannya tak kunjung baik, tetapi ayahnya justru marah kepadanya. Sang ayah mengatakan, "Nak, kalau kamu tahu dan bisa memperbaiki mainanmu, perbaiki sendiri." Ayah masih punya banyak kerjaan yang harus ayah selesaikan. Perbaiki mainanmu sendiri. Saudara, sekali lagi anak ini berupaya mencoba memperbaiki mainannya, dan sekali lagi usahanya belum berhasil. Karena itu dia sekali lagi datang kepada ayahnya dan mengatakan, "Ayah, tolong, aku gak bisa memperbaiki mainanku sendiri. Tolong perbaiki mainanku." Saudara-saudara, mendengar perkataan sang anak, ayahnya segera menerima mainan itu dan mengatakan, "Baik, ayah akan berupaya memperbaiki mainanmu. Tetapi kamu harus berjanji, selama ayah memperbaiki mainanmu, kamu hanya boleh duduk di samping ayah, melihat dan memperhatikan bagaimana ayah memperbaikinya. Kamu tak boleh mengatakan apapun untuk upaya dan usaha ayah memperbaikinya." Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya anak itu duduk dengan tenang, memperhatikan ayahnya memperbaiki mainannya supaya bisa berjalan dengan baik. Ia tak mengeluarkan nasihat, perintah kepada ayah. Saudara-saudara, ketika saya memperhatikan dan membaca kisah anak kecil terhadap ayahnya
yang sedang memperbaiki mainannya. Saudara-saudara, saya tersadar bahwa sikap anak kecil ini mewakili sikap kita terhadap Tuhan. Kita seringkali memberi nasihat, memberi perintah kepada Tuhan supaya Ia melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita. Kita seringkali mengatakan, Tuhan, harusnya Engkau melakukan ini dan itu. Seharusnya ini tidak terjadi dalam hidupku. Tuhan, seharusnya Engkau begini dan begitu. Mungkin sikap ini juga masih kita bawa ketika kita memasuki tahun 2022. Sebuah resolusi yang kita sedang sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kita mengatakan, Tuhan, aku mau ini dan itu. Tuhan, aku mau Engkau melakukan ini dan itu dalam hidupku. Mengapa? Saudara-saudara, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Kita takut, kita khawatir kalau perjalanan hidup kita tak baik-baik saja. Karena itu mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 mengatakan kepada kita demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ayat yang kita baca, Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 ini adalah bagian dari perkataan Musa kepada bangsa Israel. Di sana ditunjukkan bahwa Musa berkata kepada bangsa Israel, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Musa mengatakan kepada bangsa Israel bahwa ia sudah tua, ia tidak akan menyeberang Sungai Yordan. Itu artinya ia tidak akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Musa akan meninggalkan orang-orang Israel. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Saya membayangkan ketika Musa mengatakan bahwa ia tidak akan menyeberang Sungai Yordan seperti yang diperintahkan Tuhan, orang Israel akan takut dan khawatir. Siapa yang akan menggantikan Musa? Apakah pemimpin kami akan mampu membawa kami masuk ke tanah perjanjian? Apakah pemimpin kami akan mampu menolong kami untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan? Apakah pemimpin kami akan seperti Musa yang memimpin kami dengan luar biasa? Saudara-saudara, orang Israel akan merasakan ketakutan dan kekhawatiran ketika Musa mengatakan bahwa ia tidak akan bersama orang Israel menyeberang Sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Nah, di tengah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan orang-orang Israel itu, Musa mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Mengapa? Karena Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel untuk tidak takut, tidak gentar, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mereka punyai adalah Tuhan yang mau terus berjalan menyertai bangsa Israel. Tuhan yang mereka percayai tidak akan membiarkan dan meninggalkan mereka. Apa yang dibutuhkan? Percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena Dia tahu apa yang terbaik dalam
hidup kita. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Apa yang kita butuhkan dalam memasuki tahun 2022? Percaya dan berserah kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Dinamika kehidupan yang seperti apa yang akan kita jalani. Tetapi Musa mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Karena kita punya Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita. Kita punya Tuhan yang mau menyertai kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang memimpin kita untuk masuk di dalam rahmat dan kemurahan Tuhan. Karena itu memasuki tahun 2022 dalam persiarahan hidup ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa di dalam tangannya dan di dalam rancangannya hidup kita baik dan hidup di dalam tahun rahmat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, memasuki persiarahan kehidupan di tahun 2022, kami mau berjalan bersama denganmu. Kami mau Engkau menuntun langkah hidup kami. Dan kami mau percaya bahwa apa yang Engkau rancangkan dan apa yang Engkau beri dalam hidup kami, semuanya baik dan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami memasrahkan diri kami di dalam tangan Bapa gandeng kami, dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.